Mustafiro NIM terakhir 30208 akan menjelaskan tentang proses pemeriksaan pada unggas dengan cara pengambilan sampel darah dan nekropsi, serta vaksinasi pada unggas. Alat dan bahan yang digunakan untuk proses pengambilan darah yaitu spuit dan kapas yang telah diberi alkohol. Yang pertama yaitu mengoleskan kapas yang telah diberi alkohol pada kulit ayam agar saluran vena terlihat dengan jelas. Kemudian jarum suntik disuntikkan pada vena jugularis ayam untuk mendapatkan sampel darah. Pengamatan performance unggas. Unggas dilepaskan dan diamati mulai dari tingkah laku, kondisi bulu, perubahan anatomi, dan lubang-lubang tubuh. Tingkah laku yang ditunjukkan oleh ayam petelur ini cukup lincah. Untuk kondisi bulu cukup baik karena ada beberapa bulu yang telah rontok yang disebabkan oleh umur ayam yang telah tua. Untuk perubahan anatomi bagian kepala dan dada tidak ditemukan adanya perubahan atau kelainan pada anatomi bagian kepala dan dada ayam petelur ini. Selanjutnya yaitu nekropsi. Proses penyembelihan ayam dilakukan dengan memutuskan 3 saluran sekaligus, yaitu saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan saluran peredaran darah. Sebelum dilakukannya pembedahan pada ayam, dilakukan pemeriksaan pada permukaan tubuh dan kulit ayam. Permukaan tubuh dan kulit ayam petelur ini tidak menunjukkan adanya kelainan seperti luka terbuka ataupun memar biru. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada kaki ayam. Kaki ayam tidak menunjukkan adanya luka ataupun pembekakan. Selanjutnya yaitu proses nekropsi. Proses nekropsi dilakukan dengan menggunakan alat cutter atau pisau dan gunting. Pemeriksaan kelainan jaringan di bawah kulit dilakukan dengan membuka kulit penutup tubuh. Jaringan di bawah kulit ayam tersebut tidak menunjukkan adanya memar berwarna biru, luka terbuka, ataupun pendarahan di dalam. Pada pemeriksaan bagian kepala dilakukan dengan memotong paruh di bagian distal dekat dengan lubang hidung. Pada pemeriksaan bagian kepala tidak ditemukan adanya kelainan pembekakan ataupun keluar lendir. Untuk mata ayam tidak ditemukan adanya peradangan. Selanjutnya yaitu proses pengangkatan organ ayam.
Pada rongga perut dan rongga dada ayam tidak ditemukan adanya kelainan. Pada pemeriksaan otot dan persendian tidak ditemukan adanya kelainan seperti otot nampak membesar ataupun pendarahan. Pemeriksaan organ yang pertama yaitu pemeriksaan hati. Pada pemeriksaan hati tidak ditemukan kelainan perubahan warna ataupun perubahan ukuran. Pada permukaan hati tidak ditemukan adanya radang ataupun selaput putih dan flek-flek. Hati juga tidak rapuh ketika ditekan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan organ pencernaan. Organ pencernaan diperiksa dengan cara membuka gizzard dan usus. Proventriculus dan gizzard ayam ini berisi pakan normal, dan lapisan gizzard sulit untuk dipisahkan yang menandakan ayam dalam keadaan sehat.
Pada pemeriksaan isi usus, tidak ditemukan adanya peradangan ataupun cacing, dan isi usus pun normal, tidak ada darah ataupun benda-benda asing lainnya. Jantung ayam tersebut memiliki ukuran yang normal dan tidak ada kelainan yang terlihat. Untuk pembungkus jantung tidak penuh dengan air dan permukaan jantung juga tidak ada peradangan. Pada paru-paru dan juga saluran pernafasan tidak terlihat adanya peradangan. Paru-paru tidak mengeluarkan lendir ketika ditekan. Untuk hasil uji apung, paru-paru yang dimasukkan ke dalam air akan mengapung, yang menandakan paru-paru sehat. Pemeriksaan organ reproduksi dilakukan dengan mengamati organ-organ reproduksi ayam betina dan membuka saluran reproduksi ayam betina. Pada limfa tidak terlihat adanya kelainan pada ukuran dan warna. Pada pemeriksaan bursa Fabricius tidak terlihat adanya kelainan pada ukuran dan di dalamnya juga tidak ada peradangan. Berdasarkan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa ternak dalam keadaan sehat. Vaksinasi. Vaksinasi merupakan upaya pemasukan bibit penyakit maupun agen yang telah dilemahkan ke dalam tubuh ternak yang sehat dengan tujuan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh ternak sehingga ternak dapat terhindar dari penyakit. Jenis vaksin ada dua, yaitu vaksin aktif atau vaksin live dan vaksin inaktif atau vaksin kill. Vaksin aktif merupakan vaksin yang mengandung mikroorganisme yang telah dilemahkan dan berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh ternak yang bersifat lokal sehingga penyerapannya lebih cepat. Vaksin aktif biasanya berupa kering beku dan penggunaannya harus dilarutkan terlebih dahulu. Vaksin inaktif atau vaksin kill merupakan vaksin yang mengandung mikroorganisme yang telah dimatikan dengan menggunakan beberapa metode hingga virus tersebut kehilangan kemampuan untuk berkembang biak, namun virus tersebut tetap utuh dan tidak rusak. Vaksin inaktif biasanya berbentuk cair yang mengandung antigen dan pelarut. Metode vaksinasi. Metode vaksinasi dibagi menjadi dua, yaitu vaksin aktif dan vaksin inaktif. Metode vaksin aktif yaitu metode langsung secara oral melalui mulut, mata, atau telinga, metode intramuskular melalui suntik otot atau sayap, serta metode melalui air minum.
Metode vaksin inaktif terdapat dua, yaitu injeksi intramuskular dan injeksi subkutan. Jenis vaksin yang diberikan pada ayam petelur. Yang pertama ada vaksin ND, merupakan vaksin aktif yang diberikan pada ternak dengan metode injeksi intramuskular atau subkutan dengan dosis 0,2 ml. Vaksin ND diberikan pada ternak setiap 3 bulan sekali untuk meningkatkan sistem imun dari ternak betina, pejantan, dan anakan sehingga terhindar dari penyakit ND. Vaksin diberikan sebanyak 4-5 kali pada minggu ke-1, 2, 4, 5, dan 2-3 minggu sebelum masa produksi. Yang kedua ada vaksin AI. Vaksin AI merupakan vaksin inaktif yang diberikan kepada ternak dengan metode injeksi. Vaksin AI disuntikan pada ternak dengan dosis 0,5 ml pada ternak dewasa dan 0,2 ml pada ternak muda. Vaksin AI sendiri digunakan untuk mencegah penyakit avian influenza. Vaksin AI dilakukan sebanyak 3 kali pada minggu ke-1 atau 2, minggu ke-4-7, dan minggu ke-2-3 minggu sebelum masa produksi. Yang ketiga yaitu vaksin Gumboro. Vaksin Gumboro merupakan vaksin aktif yang diberikan pada ternak dengan cara diteteskan pada mulut atau dicampur dengan air minum. Dosis pemberian vaksin Gumboro yaitu sebanyak 2-3 tetes. Vaksin Gumboro sendiri digunakan untuk menggertak kekebalan tubuh ternak agar ternak terhindar dari penyakit Gumboro. Vaksin Gumboro diberikan sebanyak 2 kali yaitu pada minggu ke-1 atau 2 dan minggu ke-2 atau 3 sebelum masa produksi. Yang keempat ada vaksin IB. Vaksin IB merupakan vaksin aktif yang diberikan kepada ternak dengan cara dicampurkan pada air minum. Dosis pemberian vaksin IB yaitu 3 tetes vaksin dalam 50 ml air minum. Vaksin IB diberikan kepada ayam minimal 1 bulan sekali untuk mencegah penyakit infeksi bronkitis. Vaksin IB dilakukan sebanyak 4-5 kali. Selanjutnya vaksin ILT. Vaksin ILT merupakan vaksin aktif yang diberikan pada ternak melalui tetes mata, hidung, atau pada air minum yang bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh ternak terhadap infeksi pada saluran laringotrakeal. Vaksin ILT dilakukan sebanyak 1 kali pada minggu ke-8. Selanjutnya ada vaksin Volkpox. Merupakan vaksin aktif yang diberikan kepada ternak dengan cara disuntikan pada sayap ayam. Vaksin Volkpox diberikan sebanyak 1 kali pada minggu ke-8. Terakhir yaitu vaksin Coryza. Vaksin Coryza merupakan vaksin inaktif yang digunakan untuk mencegah wabah snot atau penyakit Coryza. Vaksin Coryza diberikan dengan cara injeksi intramuskular pada dada atau paha. Dosis pemberian vaksin ini yaitu 0,5-1 ml. Vaksin Coryza dilakukan sebanyak 2 kali pada minggu ke-6 dan 10.